Allahumma salli ala Muhammad. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jalil khairati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwirni sam'i wa qalbi wa mudadi wa ahli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbil mulki wa syati wa salli wa sallim يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr. Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashrin was-saf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samudal ladzina jabu sokhra bil wad Lagi wa samudal ladzina jabu lagi wa samudal ladzina jabu sokhra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adharu fiha al-fasad wa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. وَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Allah bersumpah demi fajar. Wa layalin asrin. Dan Allah juga bersumpah demi malam yang 10.
was-saf'i wal wadri, dan Allah juga bersumpah demi yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasri, dan Allah juga bersumpah demi malam ketika berlalu. Apa maknanya? Wal fajr. Fajr di sini dimaknai ada dua. Yang pertama adalah fajar shadiq, yang kedua fajar kadzib. Di fajar itu adalah pembeda, pembatas antara gelap dan terang. Maksudnya apa? Harus ada batasan, harus ada pemisah. Apa itu? Furqan, pembeda antara hak dan yang batil, antara yang gelap dan terang. Pembedanya aja ada dua. Yang pertama adalah fajar shadiq, fajar kebenaran, dan yang kedua fajar kadzib. Jadi harus dibedakan betul-betul mana yang hak dan mana yang batil. Jadi harus jelas di hatinya, sampai harus digaris. Ini benar, katakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Jadi jangan dicampur-campur, nanti jadi tahu campur. Benar adalah benar, salah adalah salah. Jadi harus digaris betul-betul di dalam hati kita. Jadi kita tidak ragu lagi berjalan di jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratnya, jalannya para rasul, para nabi, para wali, dan para salihin. Kalau kita betul-betul berjalan di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, pasti jalan itu akan menggiring kita ke dalam an'amta, kenikmatan. Apa itu? Surga. Walayalin asri, dan Allah juga bersumpah demi malam yang 10. Apa itu malam yang 10? Adalah bulan Ramadan. Ramadan itu malam dimana kita itu di training, bulan dimana kita itu di training. Ramadan, satu bulan khusus bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad untuk di training, untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Di training all di bulan Ramadan. Apa itu yang 10? Awwaluhu rahmatun. 10 pertama adalah rahmat. Yang kedua, wa awsatuhu maghfiratun, dan 10 yang kedua adalah maghfirah. Wa akhiruhu idkun minan, dan 10 hari yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. 10 yang pertama di bulan Ramadan adalah rahmat. 10 yang kedua maghfirah, ampunan dari Allah. 10 yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Semoga kita disampaikan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan. Ya, sampai dapat 10 yang disumpahkan oleh Allah. Walayalin asri, Allah bersumpah demi malam yang 10. Apa itu malam yang 10? Adalah kita harus bisa melewati malam yang 10 yang terakhir. Apa yang kita tunggu di malam yang 10 terakhir tatkala di bulan suci Ramadan? Adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ditunggu mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 21 sampai 29 ya. Was-saf'i wal wadri, dan Allah juga bersumpah demi yang genap, demi yang
yang ganjil. Ada malam genap, ada malam ganjil. Tapi para jumhur ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu datangnya pada malam yang ganjil. Tapi nggak usah itu kita datangi semua. Malam 21 kita sholat Lailatul Qadar, malam 22 kita sholat Lailatul Qadar. Genap ganjil kita tetap sholat Lailatul Qadar. Siapa tahu Allah kasih kuasa turunnya Ramadan tanggal 22. Ngapain sampai? Allah bersumpah was-sab'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil. Wal laili idza yasri, dan Allah juga bersumpah demi malam yang berlalu. Maksudnya sudah mau masuk siang, makanya fajar itu jelas. Sampean juga punya permasalahan apapun, gelap dunianya sampean, batinnya sampean sedih, batinnya sampean itu petang, pasti yakinkan dalam hati sampean bahwa permasalahan itu akan segera berlalu. Gak akan sampean disedihkan terus, gak akan sampean itu dibuat susah terus sama Tuhan. Tidaknya. Walaili idza yasri, dan demi malam ketika berlalu, pasti sudah berlalu. Jadi sampai punya masalah seperti apapun, kesedihan seperti apapun, yakinkan akan berlalu seperti berlalunya malam hari. Sekarang kan fajar, bentar lagi terang, pasti sudah. Itu sudah hukum sunatullah. Mana tiap pagi pasti ada fajar. Ya, habis malam terbitlah terang. Bukan, habis gelap ya. Habis gelap terbitlah terang. Paham ya? Jadi yakinkan setiap permasalahan apapun akan cepat berlalu. Karena setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini surat apa itu? Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di mana ada kesulitan pasti sudah bergandeng dengan kemudahan. Tinggal sampean ubah mindset sampean dari yang sulit berubah ke yang mudah. Tinggal serkong aja, geser bokong. Ini sulit, sini mudah, tinggal geser aja. Gesernya itu kapan? Di malam hari. Nggak bisa, nggak di malam hari loh. Harus di malam hari. Walaili libasa. Udah dikasih tahu sama Allah. Sebagai benteng perisai adalah malam hari. Jadi sampean harus, supaya sampean besok supaya bahagia, ya harus bersusah-susah dulu, berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Jangan dibaliknya. Sampai bersenang-senang besok bonyok lah penyangannya. Harus gitu ya. Sampai sekarang mumpung masih muda, akalnya mumpung masih lebar, masih luas akalnya sampean. Kabeh noise. Akalnya sampean dulu. Arahkan, tuntun akalnya sampean dulu ke arah kebaikannya. Mumpung masih muda. Kalau sudah tua, mau bersemangat seperti apa nggak bisa. Dikit-dikit asam urat, dikit-dikit bonyok, nggak bisa. Apalagi pensiunan, udah kencing manis nunggu ya. Mau semangat untuk bangun masjid, semangat untuk bantu perjuangan ulama, ya nggak bisa. Terbatas kalau sudah berumur itu terbatas. Diajak pengajian masuk angin. Ya, harus ya. Mumpung masih muda, kabeh arahkan, tuntun ke arah kebenaran, ke arah siratal mustaqim. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijrin. Apakah di dalam hal yang demikian qasamun, sumpah-sumpahnya Allah yang empat tadi, wal fajri wal layalin asrin was saf'i wal watri wal laili idza yasri, sumpahnya Allah, sumpah qasamnya Allah. Lidzi hijrin, apakah dimiliki oleh orang yang punya akal? Masuk enggak ke akalnya sampai sumpahnya Allah itu? Yang empat itu penting enggak itu? Penting itu harus sampai itu. Hijrin itu akal, di mana akal? Padahal hijrin adalah pembatas. Hijrin itu pembatas.
Jadi akal itu dikatakan pembatas. Hujroh dikatakan pembatas kamar. Jadi kamar itu disekat-sekat itu kayak kamar-kamarnya sampean tuh. Masih canggih, kamar B berapa? B7. Ada sekatnya. Enggak nyampur sama kamarnya Mas Sipul, enggak. Mas Mufid enggak nyampur, namanya hujroh. Sekat kamar-kamar itu namanya hujroh. Akal kenapa kok dinamakan penyekat? Akal itu agar kita bisa disekat dari perbuatan yang buruk, perbuatan tergelincir kepada perbuatan maksiat, makanya disekat. Hijr itu adalah penyekatnya, pembatas supaya sampean tidak tergelincir ke lembah kemaksiatan dan dosa. Jadi kalau udah ada petunjuk sampai pada sampean, terus nggak diambil sama sampean nggak punya akal nantinya. Berarti kalau nggak punya akal, gila. Petunjuk udah jelas, udah bayan petunjuknya itu. Banyak besok itu orang yang nggak punya akal itu. Walaupun profesor sekalipun, kalau Allah mengatakan dia nggak punya akal, ya nggak punya akal teman-teman. Maksudnya apa? Petunjuk yang ada tentang kebenaran tidak diambil. Sepintar apapun, secerdas apapun, kalau dia tidak mengambil kebenaran, berarti dia tidak mempunyai akal. Jadi hijrin itu adalah kamar-kamar atau pembatas, atau dinamakan di sini hijrin itu adalah akal, membatasi diri kita dari api neraka atau dari kemaksiatan. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah tidak engkau lihat, perhatikan, kaifa, bagaimana fa'ala, berbuat rabbuka, Tuhanmu ya Muhammad, bi'ad, terhadap kaum Ad. Kaumnya siapa? Ad itu kaumnya Nabi kaumnya Nabi siapa? Ad. Nabi siapa? Nggak tahu. Kaum Ad, Nabi siapa mas? Ada nggak tahu? Cari ya. Ini kaum Ad itu orangnya gede-gede, besar-besar. Kayak apa kalau sekarang? Kalau besar-besar, kayak orangnya besar-besar, raksasa. Iram dzatil imad. Iram itu ibu kotanya kaum Ad, Iram, yang diambil dari penemu atau sesepuh dari kaum Ad yang dapat alas. Iram namanya, ibu kota dari Ad. Dzatil imad, yang memiliki gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jadi bangunannya dulu itu peradabannya udah bagus. Kaum Ad ini di ibu kotanya itu sudah ada gedung-gedung yang tinggi. Pintar, peradabannya udah luar biasa. Makanya dimanapun kalau namanya ibu kota, pasti bangunannya, gedung-gedungnya tinggi-tinggi, menjulang tinggi ya. Allati lam yuhlak mithluha fil bilad, yang mana bangunannya yang tinggi-tinggi itu lam yuhlak, tidak pernah diciptakan, tidak pernah dibuat mithluha, seperti itu, fil bilad, di negeri manapun, di negara manapun. Jadi udah luar biasa ini peradabannya. Kaum Ad ini luar biasa. Wa Tsamud alladzi jabu as-sahra bil wad. Wa Tsamud, dan kaum Samud. Kaumnya siapa? Nabi Samud ini. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi kok Nuh? Samud kaumnya Nabi. Cari lagi. Alladzi, yang mana orang-orangnya kaum Samud ini, jabus sahra,
membelah, memotong sokroh, batu yang besar, bilwad, yang terdapat di dalam lembah-lembah. Jadi kaum Tsamud itu mempunyai peradaban yang tinggi juga dari segi kesenian. Jadi bisa mengukir, bisa memahat. Batu-batu yang besar itu diukir sama dia. Sampai sekarang masih ada. Di Madian sana masih ada. Disampaikan kalau nanti ke Mekah, ke Madinah, mampir dekat. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun, raja Fir'aun dzil autad, yang mempunyai pasak-pasak yang besar. Apa itu? Piramida. Sampai kalau ke Mesir mampir tuh nggak Fir'aun, lihat jenguk dulur itu. Jadi ada piramida yang sangat besar, sampai sekarang masih utuh, sebagai bukti bahwa dulu ada peradaban yang luar biasa dari kaum Tsamud, dari kaum Ad, dan juga dari Fir'aun, raja Fir'aun. Dan ketiga-tiganya ini dihancurkan oleh Allah karena tidak mau diajak ke arah kebenaran, ke jalan kebenaran, dan menentang. Alladzina taghaw fil bilad, alladzina, yang orang-orang, maksudnya ketiganya itu, Tsamud, Ad, dan Fir'aun, taghaw fil bilad, semena-mena, sak karepe dhewe, ngatur saenak udel dhewe, fil bilad, di dalam sebuah negara. Di negaranya masing-masing mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang durhaka kepada Allah, sak karepe dhewe, semena-mena, menindas kepada yang lemah, memperbudak, membunuh, memperkosa. Fa'aktsaru fihal fasad. Kalau seorang pemimpinnya sudah semena-mena terhadap rakyatnya, fa'aktsaru, maka kebanyakan dari orang itu fiha, di dalam suatu negeri itu, al-fasad, akan berbuat kerusakan. Makanya pemimpin itu harus yang adil, pemimpin itu harus yang baik. Kalau enggak, rusak negara itu. Kalau pemimpinnya udah rusak, masyarakatnya rusak. Kalau pemimpinnya sudah bermaksiat, apalagi masyarakatnya. Kalau pemimpinnya sudah tidak adil, apalagi masyarakatnya. Pasti negara itu, negeri itu, dimanapun berada, kalau pemimpinnya sudah buruk dalam memimpin, pasti negeri itu, negara itu akan rusak tatanan kehidupannya. Fasabba alaihim, maka akan menimpakan alaihim, atas mereka, Rabbuka, Tuhan engkau ya Muhammad, sautoh adab. Saut itu cambuk cemeti, tahu cemeti, cambuk kecil tapi antuk, kecil cemeti tapi antuk. Satu kali cambuk akan menyampurkan antara daging dengan darah. Satu kali cambuk cemeti, bukan punyanya itu ya, Pak Lampir sama yang bukan. Saut azab, jadi cemeti atau cambuk untuk mengazab. Jadi Allah itu menimpakan atas kaum Ad, kaum Tsamud, dan juga Fir'aun cambuk azab, ya, cemeti azab. Maksudnya apa? Azab yang ada di dunia ini hanya ukurannya cemeti saja, hanya ukurannya azab saja. Azabnya itu ukurannya hanya cambuk saja. Maksudnya apa? Masih kecil, masih 1%-nya. Azab yang Allah berikan ke kita, ke manusia ini, yang berbuat durhaka, yang berbuat dosa, hanya kecil saja.
yang 99% besok di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inna rabbaka lamirsad. Inna rabbaka labir mirsad. Sesungguhnya Tuhan engkau ya Muhammad labil mirsad. Sungguh-sungguh mengawasi. Dengan sungguh-sungguh mengawasi perbuatan kita, baik secara zahir maupun secara batin, baik yang disembunyikan di dalam dada kita maupun yang dijaharkan dalam perbuatan kita. Jadi sumpahnya Allah yang 4 ini harus kita jadikan pembelajaran, harus kita ambil pembelajaran kalau kita betul-betul manusia yang mempunyai akal. Ya. Kalau sampai nggak ambil itu pelajaran itu, maka sampean akan mengulangi perbuatan-perbuatan dari kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan oleh Allah. Peradabannya udah bagus, dia sudah mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Maknanya apa? Kekayaannya luar biasa, hartanya sudah melimpah, pangkat jabatannya udah tinggi. Sama juga kaum Samud, sama juga perekonomian, pertaniannya udah mulai bagus, peradabannya udah bagus. Dan Fir'aun sama juga, dikhawatirkan di hati kita, di dalam jiwa kita ada Fir'aun kecil yang punya kekuasaan hanya sebagai manajer, direktur, udah berentang-berenteng ya. Gak boleh kita sombong, angkuh, congkak, gak mau terhadap kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, para nabi, dan para wali-wali sampai sekarang, para kiai, para ulama, pewaris dari para nabi. Gak boleh kita membantah, menolak ajaran yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh mereka. Kalau enggak, nanti kita dicap Fir'aun oleh Allah. Kalau udah dicap Fir'aun, dicap kaumnya Nabi, dicap kaum Ad, dicap kaum Samud. Samud itu kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Soleh, bukan Nabi Nuh. Soleh. Kalau Ad, kaumnya Nabi Nabi Lut. Dicari ya nanti ya. Jadi supaya kita tidak mempunyai jiwa-jiwa seperti kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun, maka kita harus mengambil pembelajaran dari apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran, melalui Rasul-Rasulnya, melalui ulama-ulama yang mendakwahkan tentang kebenaran. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dengan mudah menerima ajakan dakwahan tentang kebenaran. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya